Gelaran MotoGP 2026 kini memasuki seri Eropa di mana balapan akan dimulai di sirkuit Jerez, Spanyol mulai hari ini Jumat 24 April 2026 hingga Minggu 26 April 2026. MotoGP Spanyol 2026 menjadi salah satu seri yang paling dinantikan dalam kalender musim ini, terutama karena balapan di sirkuit Jerez selalu menghadirkan persaingan ketat dan penuh drama. Sebagai pembuka rangkaian seri Eropa, balapan ini kerap menjadi titik balik bagi para pembalap untuk menunjukkan performa terbaiknya setelah 3 seri awal yang berlangsung di Thailand, Brazil, dan Amerika Serikat. Sejumlah nama besar seperti Marc Marquez hingga rising star seperti Pedro Acosta diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan podium tertinggi. Menariknya, sorotan tidak hanya tertuju pada kelas utama yakni MotoGP, tetapi juga pada kelas Moto3 yang menghadirkan harapan baru bagi Indonesia lewat Veda Ega Pratama. Pembalap muda berusia 17 tahun itu datang ke Jerez dengan modal performa menjanjikan, termasuk podium bersejarah di Brazil serta konsistensi finish di 5 besar saat tidak mengalami insiden. Dengan kombinasi faktor historis, performa terkini, serta kehadiran talenta muda, MotoGP Spanyol 2026 bukan sekedar balapan biasa, melainkan ajang pembuktian bagi para kandidat juara di semua kelas. Lantas siapa saja pembalap yang bisa bersinar pada akhir pekan ini? Mari kita mengulasnya satu persatu. Pertama, ada nama Marc Marquez. Kehadiran Marquez sebagai kandidat utama juara MotoGP Spanyol 2026 bukan tanpa alasan, meskipun performanya di awal musim ini belum sepenuhnya menjanjikan. Hingga 3 seri pertama, Marquez belum sekalipun menginjakan podium dengan hasil terbaik finish keempat di Brazil. Namun jika ada satu tempat yang bisa menjadi titik balik kebangkitannya, maka sirkuit Jerez adalah jawabannya. Sebagai pembalap asal Spanyol, Marquez memiliki koneksi emosional yang sangat kuat dengan balapan di Jerez. Dukungan penuh dari publik tuan rumah seringkali menjadi suntikan motivasi ekstra yang tidak dimiliki pembalap lain. Sepanjang karirnya di kelas MotoGP, Marquez telah 3 kali menang di sirkuit ini, yakni pada 2014, 2018, dan 2019. Yang menunjukkan bahwa karakter lintasan Jerez sangat cocok dengan gaya balap agresif. Jika mampu memanfaatkan sesi kualifikasi dengan baik dari posisi depan, Marquez bisa menjadi ancaman nyata bagi siapapun. Tidak berlebihan jika ia ditempatkan sebagai favorit utama, terutama karena kombinasi faktor historis, emosional, dan teknis yang mendukungnya di Jerez. Lalu kedua ada Marco Bezzecchi. Dia datang ke MotoGP Spanyol 2026 dengan status sebagai pembalap paling panas saat ini. Ia mencatatkan 5 kemenangan beruntun sejak akhir musim 2025 hingga awal musim 2026. Sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi dan dominasi yang luar biasa. Momentum seperti ini seringkali menjadi faktor penentu dalam balapan karena kepercayaan diri pembalap sedang berada di puncaknya. Bersama Aprilia Racing, Bezzecchi tampak menemukan paket yang sangat kompetitif. Motor Aprilia musim ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal stabilitas dan performa di berbagai kondisi lintasan. Hal ini membuat Bezzecchi mampu tampil konsisten di berbagai tipe sirkuit, termasuk yang teknikal seperti Jerez. Pada MotoGP Spanyol 2024, Bezzecchi finish di posisi ketiga saat masih bersama tim VR46. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa ia memiliki kemampuan untuk bersaing di Jerez. Kini dengan motor yang lebih kompetitif dan pengalaman yang lebih matang, peluangnya untuk meraih kemenangan tentunya semakin terbuka. Di urutan ketiga ada Jorge Martin yang menunjukkan performa cukup impresif di awal musim MotoGP 2026 ini bersama Aprilia Racing.
Ia mencatatkan hasil finish keempat di Thailand serta 2 kali finish kedua di Brazil dan Amerika Serikat. Konsistensi ini menempatkannya sebagai salah satu pembalap papan atas yang patut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Sebagai pembalap asal Spanyol, Martin tentu memiliki motivasi tambahan saat berlaga di Jerez. Dukungan publik tuan rumah bisa menjadi faktor pendorong performanya. Namun, tetap ada satu catatan yang bisa menjadi perhatian dari Jorge Martin. Rekam jejaknya di sirkuit Jerez ternyata tidak terlalu impresif. Bahkan pada musim terbaiknya saat menjadi juara dunia 2024, Martin gagal meraih hasil maksimal di Jerez. Hal ini menunjukkan bahwa karakter sirkuit ini mungkin kurang cocok dengan gaya balapnya. Jerez menuntut presisi tinggi dalam tikungan dan manajemen ban yang baik. Dua aspek yang terkadang menjadi tantangan bagi Martin. Jorge Martin adalah kandidat kuat dengan potensi besar tetapi masih memiliki tanda tanya terkait performanya di Jerez. Akankah dia hadirkan kejutan besar pada akhir pekan ini? Lanjut di posisi 4 ada Pedro Acosta. Dia merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP saat ini. Sebagai pembalap yang masih relatif baru di kelas utama, ia telah menunjukkan performa yang sangat impresif termasuk beberapa kali finish di podium pada musim 2026. Potensinya untuk menjadi juara di MotoGP Spanyol sangat terbuka, terutama karena rekam jejaknya yang kuat di sirkuit Jerez. Acosta memiliki sejarah yang sangat baik di Jerez sejak masih berlaga di kelas bawah. Ia pernah meraih kemenangan saat di kelas Moto3 pada 2021 dan finish kedua di kelas Moto2 pada 2022 pada sirkuit yang sama. Pengalaman ini memberikan keuntungan besar karena ia sudah memahami karakter lintasan dengan sangat baik. Bersama tim Red Bull KTM, Acosta tentu terus berkembang dan menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Salah satu tantangan utama bagi Acosta adalah konsistensi. Sebagai pembalap muda, ia masih dalam proses belajar untuk menjaga performanya sepanjang musim. Namun, jika ia mampu mengelola tekanan dan memanfaatkan pengalamannya di Jerez, Acosta memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Ia adalah contoh sempurna dari kuda hitam yang bisa mengejutkan semua orang. Kelima, ada Fabio Di Giannantonio. Dia menjadi salah satu pembalap yang tampil paling konsisten di awal musim MotoGP 2026. Dia saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara dengan raihan 50 poin, menjadikannya pembalap Ducati terbaik sejauh ini mengalahkan Marc Marquez. Performa ini menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk bersaing di MotoGP Spanyol. Salah satu keunggulan Di Gia adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai kondisi lintasan. Ia juga memiliki gaya balap yang cukup stabil yang membuatnya jarang melakukan kesalahan besar. Hal ini sangat penting di sirkuit seperti Jerez yang menuntut konsistensi tinggi. Rekam jejaknya di Jerez juga cukup positif. Ia pernah meraih hasil gemilang di kelas Moto2 2021 yang menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang baik terhadap karakter sirkuit ini. Pengalaman ini bisa menjadi modal penting dalam menghadapi balapan MotoGP. Namun, tantangan terbesar bagi Di Giannantonio adalah persaingan yang sangat ketat. Meski begitu, ia adalah salah satu pembalap yang tidak boleh diremehkan dalam MotoGP Spanyol 2026. Selain 5 pembalap MotoGP tadi, sorotan juga tertuju ke pembalap muda Indonesia yaitu Veda Ega Pratama. Dia ternyata memiliki kenangan manis di sirkuit Jerez. Veda diketahui tampil impresif di awal musim Moto3 2026 ini dengan finish kelima di Thailand dan meraih podium ketiga di Brazil. Meskipun sempat gagal finish di Amerika Serikat akibat kecelakaan, Veda datang ke Jerez dengan tekad kuat untuk bangkit dan kembali bersaing di barisan depan. Sirkuit Jerez bukan tempat asing bagi Veda.
Pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025, ia mencetak hasil luar biasa dengan finish ketiga setelah start dari posisi ke-15. Start yang agresif dan kemampuannya bertarung di grup depan menjadi kunci keberhasilan tersebut, sekaligus menghadirkan podium pertamanya di ajang tersebut. Secara keseluruhan, Veda sudah 6 kali tampil di sirkuit Jerez melalui Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP. Hasilnya memang belum sepenuhnya konsisten, termasuk beberapa kali gagal finish. Namun dengan pengalaman yang semakin matang dan catatan positif di lintasan ini, balapan Moto3 Spanyol 2026 bisa menjadi momentum bagi Veda untuk kembali merebut podium atau bahkan membuat lagu Indonesia Raya berkumandang jika dirinya berhasil keluar sebagai pemenang. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.